Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Flavian Natili, dosen Politeknik Negeri Sriwijaya jurusan Teknik Sipil. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang saya ampu adalah Mekanika Rekayasa 2. Untuk Mekanika Rekayasa 2 yang dibahas adalah Cremona untuk konstruksi rangka batang. Rangka batang sering ditemui pada struktur bangunan seperti konstruksi kuda-kuda atau rangka atap, jembatan, menara, dan lain-lain. Konstruksi rangka batang dipakai dengan alasan ekonomis, karena jarak bentang yang panjang tidak memungkinkan lagi memakai konstruksi balok. Rangka batang merupakan susunan beberapa batang yang dihubungkan satu sama lain pada ujung-ujungnya sehingga membentuk suatu struktur yang tegar. Susunan rangka batang ini harus membentuk segitiga, karena bentuk segitiga stabil, atau dengan kata lain tidak akan terjadi perubahan bentuk tanpa perubahan panjang. Pada gambar berikut adalah contoh rangka batang segitiga dengan berbentuk segi empat, yang dibebani dengan gaya-gaya luar. Jumlah batang minimal. Pada konstruksi rangka batang yang disusun berdasarkan bentuk segitiga, setiap penambahan satu titik simpul membutuhkan 2 buah batang, sedangkan pada awalnya sudah ada 3 buah titik simpul. Dengan demikian, jumlah batang minimal dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. M sama dengan 2 dikalikan J minus 3. M adalah jumlah batang, sedangkan J adalah jumlah titik simpul, di mana M sama dengan 2J minus 3 ini disebut rangka batang statis tertentu, sedangkan M lebih besar dari 2J minus 3 disebut rangka batang statis tak tertentu. Cara menghitung gaya batang. Secara grafis ada 3 macam, yaitu 1. Keseimbangan titik simpul, 2. Cara Cremona, 3. Cara Kuhlmann. Sedangkan cara analisis ada 2 macam, yaitu 1. Keseimbangan titik simpul, dan 2 adalah cara Ritter. Langkah-langkah penyelesaian metode Cremona. Pertama kali adalah tentukan terlebih dahulu skala gambar. Ukuran gaya dinyatakan dalam ukuran panjang. Contoh, misalkan gayanya adalah 100 kg. 100 kg kita buat dalam 1 cm. Selanjutnya selesaikan terlebih dahulu gaya-gaya luar. Buat vektor gaya-gaya luar yang bekerja, termasuk reaksi yang mana vektor gaya terakhir harus kembali ke titik tangkap gaya mula-mula. Proses penggambaran dimulai dari tumpuan dengan syarat maksimal hanya 2 batang yang belum diketahui. Penggambaran dapat searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Kemudian arah batang yang menuju titik simpul atau titik tinjau merupakan batang tekan. Sedangkan yang menjauhi titik tinjau atau titik simpul adalah batang tarik. Batang tekan biasanya dilambangkan dengan tanda minus, sedangkan batang tarik dilambangkan dengan tanda positif. Setelah semua batang selesai tergambar, ukur panjang batang sesuai dengan skala yang telah ditetapkan di awal. Selanjutnya ini adalah contoh rangka atap dengan beban-beban di titik simpul A sebesar 200 Newton sama dengan di titik simpul B. Sedangkan titik simpul C, D, dan E sebesar 400 Newton. Jarak antara A, F, dan FB itu masing-masing 4 meter. Sedangkan tinggi vertikalnya adalah dari F ke D sebesar 3 meter.
Masing-masing kita buat adalah titik simpul A, B, C, D, E, dan F. Selanjutnya kita mencari reaksi perletakan di titik A dan B. Dari keseimbangan kita dapatkan bahwa reaksi perletakan di titik A sebesar 800 Newton, sedangkan reaksi di titik B sama juga 800 Newton. Untuk penggambaran skala gaya, kita pakai 1:100, artinya 1 cm untuk 100 Newton. Kemudian untuk skala jarak 1:100, berarti 1 cm untuk 1 meter. Penggambaran di titik A, atau kita penggambaran akibat gaya-gaya luar. Titik A itu terdapat gaya reaksi Ra 800 Newton, arahnya ke atas. Kemudian di titik A juga, atau titik simpul A, terdapat gaya 200 Newton ke arah bawah. Di titik simpul C terdapat gaya 400 Newton, arah ke bawah. Di titik simpul D dapat juga gaya 400 Newton ke arah bawah. Di titik E ada gaya 400 Newton ke arah bawah. Di titik B gaya 200 Newton ke arah bawah. Kemudian reaksi perletakan di titik B sebesar 800 Newton ke atas. Jika digabungkan seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita menggambarkan cecat Cremona. Pertama-tama adalah kita lihat dulu di titik simpul A. Di titik simpul A itu terdapat gaya batang 800 Newton adalah Ra ke arah atas. Kemudian dilanjutkan 200 Newton ke bawah. Selanjutnya ada batang A1. A1 kita letakkan dari 200 Newton. Kemudian ada batang B1. B1 kita gambarkan sejajar, menutupi daripada awal dari 800 Newton tadi. Kita lihat di sini adalah bahwa batang A1 berarti menuju titik simpul A, berarti dia tekan. Sedangkan B1 meninggalkan titik A, gayanya adalah gaya tarik. Ini penggambaran di titik simpul A. Hasil dari skala didapat titik A atau batang A itu sebesar 1000 Newton. Sedangkan batang B1 adalah 800 Newton. Ini dihasilkan dari mana? Karena batang A1 pakai skala tadi didapat, kita ukur dikalikan skala. Kemudian B1 juga diukur pakai mistar, kemudian dikalikan skala. Berarti A1 negatif atau tekan, batang tekan 1000 Newton, sedangkan batang B1 batang tarik itu senilai 800 Newton. Selanjutnya titik simpul C. Titik simpul C. Titik simpul C kita lihat. Titik simpul C itu ada batang A1, kita gambarkan. Kemudian ada gaya 400 Newton turun ke bawah. Lanjut ada batang A2, kemudian ada batang D1. Ini titik simpul
C. Kita lihat hasilnya titik simpul A1. Sama seperti tadi, dia menuju berarti dia tekan, kemudian A2. A2 berarti dia dari 400 ke bawah, lanjut A2 berarti dia menuju titik simpul C. Kemudian dilanjutkan D1. Nah, D1 dia masih menuju titik simpul C. Tinggal dilihat. Nah, seperti tadi diukur, dikalikan skala, didapat batang A2 670 Newton. Gaya batangnya tekan, sedangkan D1 kita lihat di sini dia menuju berarti batangnya tekan sebesar 330 Newton. Lanjut batang D. Batang D kita lihat adalah ada batang A2 400 Newton, batang A3 batang vertikal. Selanjutnya kita gambarkan batang A2, lanjut batang 400, kemudian ada batang A3. Batang A3 ini kita gambarkan lanjut dari batang 3 ada batang vertikal. Seperti ini. Nah, kalau dari gambar kita lihat bahwa batang A3 menuju titik simpul D berarti dia tekan, sedangkan batang vertikal dia meninggalkan berarti dia tarik. Senilai batang A3 itu pasti sama dengan batang A2 senilai 670 Newton. Batang vertikal sebesar 400 Newton. Selanjutnya titik simpul E. Titik simpul E. Titik simpul E mulai dari batang A3, kemudian dilanjutkan ke batang 400, selanjutnya batang A4, batang 4, kemudian ada batang D2, D2 selanjutnya dari batang A3. 400 kita lihat ini batang A4, kemudian D2, kita lihat batang A4, batang 4 menuju titik simpul E berarti batang A4 tekan, sedangkan batang D2, batang D2 kita lihat di sini sebesar nilainya nanti kita lihat di sini 330 Newton, sedangkan batang 4 1000 Newton. Selanjutnya titik simpul B. Titik simpul B. Titik simpul B terdapat batang A4, kemudian ada gaya 200 Newton, kemudian ada RB adalah 800 Newton, kemudian ada batang B2 200 Newton. Kita lihat, kemudian naik ke atas batang RB, selanjutnya ada batang B2, dan yang menutupi adalah batang D2. Di sini didapat bahwa batang B2 itu 800 Newton pasti sama dengan batang B1. Batang A4 kita lihat di sini batang 4 berarti sama dengan batang A1. Nah, ini hasilnya batang A1 kita lihat senilai min 1000
Newton, dia tekan batang A 2670 minus, dia tekan batang A 3670 Newton, dia tekan batang A4 min 1000 Newton, dia tekan. B1 senilai 800 Newton tarik atau positif. B2 800 Newton positif. D1 minus 330 Newton tekan. D2 330 Newton tekan, dan terakhir adalah batang vertikal 400 Newton tarik. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum dan sudahnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.